Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas jalan cerita dari film Kerasakti yang selalu menarik untuk ditonton. Film ini sudah memasuki musim yang ketiga. Dan untuk film lanjutannya, kali ini bercerita tentang perjalanan sang biksu suci, bersama 3 muridnya menjelajah di kerajaan wanita. Ikuti terus jalan cerita film ini. Perjalanan dimulai saat Tan Sanzang, Sun Wukong, Zhu Baji, Shao Jing dan si kuda naga berseorang siluman. Biksu Tan dengan lembut meminta izin untuk melintas. Tapi siluman itu tetap menyuruh pergi, lalu Wukong menjadi emosi dan menantang siluman itu. Akhirnya terjadi pertarungan antara Wukong dan siluman itu. Wukong dibuat bingung, karena harus memikirkan keselamatan guru dan saudaranya itu. Tiba-tiba saat melarikan diri dari kejaran siluman itu, sesuatu terjadi. Ada sebuah lingkaran yang membawa mereka semua masuk ke dalam sebuah dimensi. Sementara siluman air tidak bisa masuk ke dalamnya. Saat masuk ke dalam dimensi tersebut, mereka semua berada di atas udara yang jauh sekali dengan tanah. Saat jatuh, Tan Sanzang sempat berpapasan dengan seorang wanita cantik. Biksu Tan dan wanita tersebut saling bertatap mata. Sampai akhirnya wanita tersebut diselamatkan oleh seekor rusa gunung. Mereka semua selamat, walaupun sang guru diselamatkan oleh Sun Wukong. Sampai di bawah, mereka kemudian disapa oleh wanita yang tadi bertemu dengan Biksu Tan. Dia berkata, "Apakah kalian ini pria?" Setelah dijawab iya oleh Biksu Tan, dia langsung pergi dengan menaiki rusa gunung. Wajah wanita itu sangat senang, setelah bertemu pertama kalinya dengan seorang pria. Sepertinya dia menyukai Biksu Tan. Saat sampai di rumah, ternyata wanita itu adalah putri dari kerajaan wanita. Lalu datanglah temannya sambil menanyakan kenapa kelihatan murung. Putri menjawab, kalau telah bertemu dengan seorang pria. Lalu dia membawa putri untuk membaca kitab leluhur, agar terbebas dari kutukan. Rupanya ada bagian yang hilang dari kitab itu. Lalu tiba-tiba, tak lama Ibu Suri muncul, lalu menjelaskan bahwa pria adalah orang paling berbahaya dan berbisa. Dan jalan satu-satunya untuk lepas dari kutukan adalah membunuh mereka semua. Di dalam hutan, Bajai yang terpisah dari gurunya, sedang mengendap-endap, apalagi dengan pendengarannya yang tajam dia menemukan gerombolan wanita sedang mandi di sungai. Lalu, diam-diam dia mengintip para wanita tersebut. Tiba-tiba muncul pasukan wanita yang menangkap Baji, dan kemudian menangkap rombongan biksu suci. Mereka semua dibawa ke kerajaan, dan ternyata, tempat yang sedang mereka datangi kali ini adalah kerajaan wanita. Di mana menjadi seorang pria adalah dosa besar, dan hukuman mati ganjarannya. Mereka semua dibawa ke hadapan Ibu Suri. Lalu sang putri datang dan terkejutlah mereka semua. Ternyata wanita yang mereka temui di hutan waktu itu. Lalu ada perempuan tua yang mengatakan tentang ramalan kerajaan wanita tersebut. Ternyata pada kerajaan wanita ini sudah ada ramalan yang mengatakan bahwa akan datang 4 orang yang gambarnya mirip dengan rombongan biksu suci. Dan mengatakan lagi, kalau keempat orang tadi, akan membawa bencana dan musnahnya kerajaan wanita tersebut. Malamnya, rombongan biksu suci merencanakan kabur dari tempat itu. Mereka mendobrak penjara dan berusaha keluar dari daerah kerajaan wanita ini. Saat mendobrak, ternyata berpapasan dengan rombongan ratu. Rombongan ratu tertubruk pintu dan pingsan. Sementara biksu suci dan 3 muridnya tak menyadarinya, mereka langsung menuju ujung daerah kerajaan wanita. Tapi ternyata ada seperti pembatas yang membuat mereka berempat tidak bisa keluar. Kemudian mereka balik lagi ke penjara. Saat kembali, mereka baru menyadari kalau ratu dan rombongannya pingsan di depan pintu. Mereka menyadari kesalahan mereka dan menahan diri, berharap mendapat informasi untuk keluar dari kerajaan wanita. Akhirnya satu persatu dari mereka diinterogasi oleh para pengawal ratu yang ikut tertabrak pintu. Hingga akhirnya ratu mau membantu, mereka berempat harus berpura-pura mati saat dieksekusi. Setelahnya, mereka akan mencari jalan keluar di tempat suci. Lalu Ibu Suri datang dan memerintahkan agar eksekusi segera dilaksanakan. Eksekusi akhirnya dilakukan. Mereka ditahan dengan masing-masing satu tiang. Semua persiapan dilakukan. Dipimpin oleh kepala suku kerajaan, mereka menyiapkan ritual untuk eksekusi. Sementara itu,
Sang putri diam-diam mengganti semua anak panah, agar tidak bisa membunuh biksu dan muridnya. Yang pertama dieksekusi adalah Wujing, Biksu Tang, dan Wukong. Saat bagian baji, tiba-tiba Ibu Suri mengganti panah yang lebih banyak, dan panah itu dilepaskan. Banyak sekali panah yang menancap di tubuhnya. Karena ketiga murid biksu suci ini sangat sakti, akhirnya mereka pura-pura mati saja. Rombongan biksu suci dan ratu kemudian berada di tempat suci dan mencari petunjuk cara mereka keluar. Ada lembaran yang robek dan hilang rupanya. Lembaran itu ternyata hidup dan berlarian bebas. Satu lembar hidup itu dijaga oleh dua kalajengking. Kejar-kejaran lembaran hidup dengan rombongan ini berlangsung seru. Bahkan saat tertangkap pun, si lembaran hidup ini malah membuang semua tulisannya ke dalam kolam yang ada di tempat suci tersebut. Tidak pikir panjang, Wujing dan biksu suci langsung nyebur mengambil huruf-huruf yang jatuh. Saat jatuh ada air yang mengenai ke wajah baji. Setelah berhasil mengumpulkan hurufnya dan mengetahui jalan keluar, tiba-tiba perut mereka membesar. Ternyata kolam yang mereka nyebur ini adalah kolam di mana kalau ada yang minum, dia hamil. Wukong yang tidak hamil kemudian mencari tabib yang bisa menggugurkan kehamilan ini. Setelah bertemu dengan tabib, Wukong diberi sebuah benda yang berisi air mata tabib tersebut, yang bisa menggugurkan kandungan mereka. Tapi ternyata guru dan saudaranya tidak mau menggugurkan kandungannya. Mereka ingin merawat bayi yang tak berdosa tersebut. Begitu kata Biksu Tang. Setelah berhasil dan kembali, ternyata semua yang hamil ini urung minum obatnya. Dengan kesaktiannya, Wukong memaksa semuanya untuk minum. Drama berlanjut, Biksu suci merasa bersalah dan menghukum dirinya, lalu sang ratu menemaninya. Tak lama setelah itu, ada salah satu pengawal yang melihat keberadaan Biksu Tang. Hingga kemudian, mereka tertangkap Ibu Suri. Biksu Tang lalu dilepaskan dengan tangan terikat di atas perahu. Sang putri lalu mengejarnya hingga lompat ke dalam perahu yang dinaiki Biksu Tang. Dan Ibu Suri merasa bersalah, lalu minta bantuan Wukong untuk mencari dan membawa mereka kembali. Hujan dan badai, gelap, terang, sepertinya berhari-hari mereka dalam perjalanan hingga tiba di ujung daratan. Disinilah rupanya pintu keluar dari dunia kerajaan wanita ini. Dan ajaibnya saat mereka berdua tiba di pintu ini, langit tiba-tiba cerah. Wukong yang mencari mereka dengan mudah menemukannya. Mereka berempat siap keluar dari dunia kerajaan wanita. Sang ratu ternyata mau ikut kemanapun biksu pergi. Dan biksu suci pun mengizinkan. Tapi saat ratu selangkah dari gerbang, dunia kerajaan wanita berubah menjadi batu, termasuk sang ratu dan rakyatnya. Saat sang ratu hampir semua tubuhnya menjadi batu, Biksu Tang langsung memeluknya, sehingga semua kembali normal, begitu juga dengan seluruh warganya. Akibat dari kejadian ini, membuat ada celah yang mengakibatkan kebocoran dalam dimensi kerajaan wanita. Sehingga mengakibatkan siluman air yang pertama bertemu dengan rombongan biksu suci ini berhasil masuk. Kemudian Biksu Tang pergi ke suatu tempat, untuk memohon pencerahan kepada Dewi Guan Yin. Dan muncullah Dewi itu menemui Biksu Tang. Ada cerita, kalau siluman air ini dulunya pernah jatuh hati pada seseorang yang ada di kerajaan wanita. Ternyata wanita itu adalah Ibu Suri. Siluman air yang sudah datang akhirnya menemui Ibu Suri dan berusaha mengatakan kalau sangat menyukainya. Akan tetapi, cintanya ditolak oleh Ibu Suri yang lebih memilih bersama sang putri. Sehingga hal itu membuat marah siluman air tersebut. Lalu ketiga murid Biksu Tang bertarung dengan siluman itu. Hingga akhirnya,
siluman itu menenggelamkan seluruh penduduk kerajaan tersebut. Sampai semuanya ikut tenggelam, begitu juga dengan Biksu Tang. Lalu biksu memohon bantuan Buddha untuk menyelamatkan semua penduduk. Hingga akhirnya semua selamat. Dan setelah itu siluman air akhirnya berhasil dikalahkan. Dan dihukum oleh Buddha sampai menjalani reinkarnasi. Setelah semuanya kembali normal, Biksu Tang berpamitan dengan putri. Keduanya saling pandang. Tampak sang putri berat melepaskan kepergian Biksu Tang. Lalu biksu dan ketiga muridnya kembali melanjutkan perjalanan ke barat, untuk mengambil kitab suci. Demikianlah jalan cerita dari film Kerasakti. Terima kasih, untuk semuanya.